Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majan Nurhal. Saya di sekolah MTs Anul Mahabang sebagai guru olahraga. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang materi kegiatan dan organisasi siswa. Nah, pada kegiatan matsama atau masa orientasi siswa, bisa disebut dengan MOS, pada tahun ajaran 2021-2022, Bapak akan memberikan sedikit materi tentang kegiatan dan organisasi siswa. Nama organisasi seperti OSIS, Organisasi Siswa Intra Sekolah, yang di dalamnya meliputi kegiatan pramuka, PMR, dan paskibra. Tentu sudah sangat tidak asing lagi, terutama ketika duduk di bangku sekolah menengah pertama dan menengah atas. Nah, nanti ketika sudah masuk sekolah dengan normal, adik-adik bisa bergabung dengan salah satu organisasi tersebut dan akan merasakan kesan dan juga pengalaman tersendiri di dalamnya. Banyak sekali hal yang dapat belajari adik-adik dari mengikuti kegiatan organisasi, terutama OSIS atau organisasi siswa intra sekolah. Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan atau organisasi di sekolah. Organisasi OSIS ini hampir pasti dimiliki oleh setiap sekolah di Indonesia. Organisasi ini dibentuk di dalam sekolah dan beranggotakan siswa dan siswi di sekolah tersebut dan dibina oleh seorang guru, yaitu pembina OSIS. Organisasi OSIS ini menjadi wadah bagi para siswa atau siswi untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah. Siapapun boleh ikut OSIS, hanya saja tugas dan tanggung jawabnya cukup berat, bahkan menyita waktu karena memang bertujuan untuk menciptakan siswa atau siswi yang disiplin dan bertanggung jawab. Kegiatan OSIS di sekolah diantaranya mengatur berjalannya kelas meeting, mengatur upacara, mempersiapkan kebutuhan sekolah jika ada perlombaan seperti 17 Agustus, dan juga mengatur persiapan ulang tahun sekolah. Maka dari itu, OSIS ini sangat menyita waktu dan tenaga karena harus selalu terlibat dalam segala hal. Organisasi OSIS ini selain menyita waktu dan tenaga, juga mempunyai hal-hal menyenangkan dan juga bermanfaat. Di dalam organisasi OSIS ini tidak hanya dibentuk dari siswa satu kelas, melainkan dari berbagai kelas dan bahkan antar sekolah, sehingga kita bisa punya banyak teman dan bisa bersosialisasi dengan baik. OSIS juga melatih kekompakan dan kerjasama dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan pihak sekolah. Untuk manfaat mengikuti organisasi siswa di sekolah tentu sangat banyak dan juga dapat mengasah kemampuan siswa atau siswi, misalnya seperti kemampuan bicara di depan umum, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Selain itu, ikut organisasi siswa di sekolah juga akan meningkatkan keterampilan siswa atau siswi dalam mengatasi persoalan yang dihadapi dan membentuk pola pikir positif. Organisasi sekolah juga bisa menjadi sarana melatih diri menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tentang kegiatan ekstrakurikuler di MTs Anul Mahabang. Yang pertama itu kegiatan pramuka. Ada jenis-jenis kegiatan di dalam kepramukaan. Setiap kegiatan disesuaikan dengan tingkatan masing-masing, baik untuk siaga, penggalang, ataupun penegak dan panega. Hal ini karena disesuaikan dengan umur dan pola pikir dari anggota itu sendiri. Seorang yang berumur 18 tahun tentunya tidak tepat jika kegiatan karnaval. Begitu juga seorang yang berumur 10 tahun tentunya belum tepat ketika diajak untuk mengembara ke alam bebas. Nah, untuk pembimbingnya dalam ekskul kepramukaan itu dipimpin oleh Ibu Elis Nuraini. Nah, yang kedua itu kegiatan PMR.
PME bisa disebut dengan Palang Merah Remaja. Adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR. Terdapat di PMI kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dengan anggota lebih dari 5 juta orang. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana. Mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI, kebijakan PMI dan federasi tentang pembinaan remaja, bahwa yang pertama, remaja merupakan prioritas pembinaan baik dalam keanggotaan maupun kegiatan Palang Merah. Yang kedua, remaja berperan penting dalam pengembangan kegiatan Palang Merah. Dan yang ketiga, remaja berperan penting dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan proses pengambilan keputusan untuk kegiatan PMI. Yang keempat, remaja adalah kader relawan. Dan yang terakhir, yang kelima, remaja calon pemimpin PMI pada masa depan. Nah, untuk Palang Merah Remaja atau PMR dipimpin oleh Bapak Abdul Rahman. Nah, untuk selanjutnya kegiatan Marawis. Marawis merupakan kesenian bernuansa Islami yang berkembang di Karawang, Jawa Barat. Aslinya kesenian ini berasal dari tradisi Muslim yang dibawa oleh bangsa Yaman. Kesenian ini merupakan kombinasi antara seni, perkusi, dan ritmis dinamis yang dilakukan oleh 16 sampai dengan 18 pemain pria sebagai pemain musik, penyanyi, dan penari. Seni ini tidak hanya seringkali hadir dalam proses tradisional, namun ini menjadi seni yang cukup digemari karena menarik. Beberapa tahun terakhir ini di Provinsi Jawa Barat mulai menjamur kelompok-kelompok Marawis. Pada awalnya Marawis di Karawang dilestarikan oleh pondok pesantren tertentu. Namun sekarang Marawis sudah ada banyak di sekolah-sekolah umum di hampir seluruh wilayah Karawang, seperti grup Marawis Al-Hujaini asal MTS Anul Ma'aban Kota Karawang, dan untuk pembimbingnya yaitu Yudi. Nah, yang selanjutnya itu pencak silat. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang juga mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia. Pencak silat sudah lama sekali diperkenalkan di Indonesia. Pencak silat sendiri memiliki aspek utama serta 3 tujuan utama dalam penerapannya. Untuk pencak silat itu dipimpin oleh atau dibina oleh Bapak Ajat Sudrajat. Dan yang terakhir itu bola voli. Permainan bola voli termasuk salah satu olahraga yang diminati oleh banyak orang termasuk masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah terbentuk organisasi Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia yang bertanggung jawab memantau perkembangan olahraga ini dalam negeri. Nah, untuk ekstrakurikuler bola voli tersebut itu dipimpin atau dibina oleh Ahmad Zainul Haq. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.